Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan. Jadi saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara katakan. Ya, udah pasti kami akan lakukan segala upaya. Karena ini sudah menebar fitnah. Yang kedua juga, ini juga kalau menurut saya mencemarkan nama baik Pak Hercules dan juga keluarganya. Kalau Anda ada personal, silakan berbicara. Bang Hercules bilang, kalau mereka advokat biar duduk sama saya, biar saya berbicara hukum sama mereka. Artinya Pak Hercules ini mau bicara hukum. Apalagi kita sama-sama advokat, kita yang paham hukum. Hukum pidana itu kenapa? Ada 5 alat bukti. Apakah ada laporan polisi, ada bukti-bukti polisi sudah menetapkan seorang sebagai tersangka? Kenapa tiba-tiba tangkap Hercules? Dasarnya apa Anda mau tangkap Hercules? Ya, terus terang aja kami sebagai kuasa hukumnya Pak Hercules tidak akan tinggal diam. Kami akan tuntut saudara. Ya, saya pastikan kita akan tuntut saudara secara hukum. Saur Siagian tuh Bang Haji ke DPR. Tanggapan Bang Haji, izin Bang Haji. Itu kita anggap aja itu orang lapar, kurang kerjaan. Siap, Jadi buat apa kita pikirin itu? siap. Negara ini negara hukum kok. Persoalan dia ke DPR, dia mengungkit, harus tangkap, Siap, harus siap. diadili. Memang gue pikirin. Siap Bang Haji. Kalau saya udah biasa, jangankan cuman laporan peluru aja meledak di kepala saya, nggak gentar. Seperti apa Pak Yayat bilang, bila perlu tembak kepala nih. Peluru meledak di kepala saya nggak gentar, pernah nggak masalah? Kita ini kan anak bangsa, negara ini negara hukum. Nggak gentar, apalagi cuman pengacara, atas nama pengacara ya. Pengacara kayak kelandangan begitu, kan desa komisi 3 kan. Tadi kita akan bicara hukum. Ancam balik advokat yang ngadu ke DPR dan minta Hercules ditangkap. Hercules murka, saya bawa ke hukum. Sejumlah advokat melakukan diskusi di DPR membahas terkait organisasi masyarakat hingga premanisme. Menanggapi hal itu, Ketum Grip Jaya Hercules meradang dan menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Hercules mengaku gerah dan terganggu dengan tindakan para advokat tersebut. Hercules menilai para rombongan pengacara itu tiba-tiba menyenggolnya. Bahkan aduan dari mereka ke Komisi 3 DPR membuat shock anak dan istri Hercules. Ia pun menyebut tindakan yang dilakukan para advokat ini merupakan sebuah pengancaman dan provokasi. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak segera melakukan penangkapan. Jadi ia memang kaget. Saya, begitu juga istri, anak pun kaget. Ini semacam pengancaman, provokasi dan shock terapi terhadap anak dan istri saya, kata Hercules. Oleh sebab itu ia akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ia akan didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak. Adapun alasan menempuh jalur hukum lantaran Hercules tidak ingin membawa-bawa cara premanisme untuk menyelesaikan masalah itu. Kita akan bawa ke ranah hukum. Kalau saya nanti pakai cara saya, nanti dibilang preman lagi. Tapi karena saya mengerti hukum, saya tidak akan memakai cara saya, kata Hercules. Nah, diketahui sebelumnya pengacara Saur Siagian meminta Ormas Grip Jaya segera ditindak tegas lantaran dinilai meresahkan warga. Saur mengingatkan DPR soal Hercules yang mengancam akan mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat. Saur juga menyinggung soal adanya dugaan penyegelan perusahaan yang dilakukan oleh Grip Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Hari ini saya di kediaman saya sendiri dan saya mengundang Mas Sunan, Mas Agus untuk kita ingin menanggapi kemarin ada beberapa wartawan datang ke Komisi 3
untuk mendesak Komisi 3 untuk saya tangkap. Mereka ini adalah rombongan atas nama pengacara. Artinya saya sendiri pun merasa terganggu. Karena negara ini negara hukum. Semestinya kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Kan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget kan. Istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, Provokasi. dan provokasi dan satrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan. Tapi karena saya juga mengerti hukum, saya tidak akan pakai cara saya. Tetapi nanti akan Mas Unan dan Mas Agus untuk sebentar ini mau ada konferensi pers, sekalian mau klarifikasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan bawa kerana hukum. Ya kalau memang saya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Depok, ya tentunya pasti saya sudah dipanggil dan sudah diperiksa. Atau kasusnya lawan gubernur kan gitu. Atau kasusnya lawan gubernur sudah tersangka tapi polisi kok kenapa nggak menangkap Hercules? Ya kan? Saya menyayangkan mereka ini katanya itu atas nama hukum dan atas nama pengacara. Mestinya mereka harus tahu hukum dan tahu etika dong. Kok bisa kayak orang gelandangan gitu? Datang kayak orang gelandangan di jalan-jalan, datang nggak jelas untuk mendesak konstituen anak saya. Jadi intinya begitu. Intinya saya sampaikan dulu, saya istri dan anak saya semua mereka terganggu. Kalau saya udah biasa, jangankan cuman laporan peluru aja meledak di kepala saya nggak gentar, seperti Pak Yayat bilang bila perlu tembak kepalanya. Peluru meledak di kepala saya nggak gentar, kenapa maksudnya? Kita ini kan anak bangsa, negara ini nggak gentar, apalagi cuma pengacara atas nama pengacara ya. Pengacara kayak gelandangan begitu untuk mendesak Komisi 3 loh Mas. Jadi kita akan bicara hukum. Sementara mungkin nanti Mas Unan dengan Mas Agus untuk menyampaikan klarifikasi dan untuk menjawab itu. Mungkin Mas Unan bisa ada tambahin? Cukup. Mungkin itu aja yang artinya yang untuk sementara secara lisan. Kami ini ada hubungan keluarga, udah seperti keluarga, dan juga kebetulan juga tim pengacara bagian dari grup saya juga. Jadi itu saya sampaikan untuk sekalian mengingatkan si Saur, kamu jangan arogan. Saya akan ajak kamu untuk bicara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ini rekan-rekan saya advokat ya, harusnya ngerti dulu, baca dulu undang-undang advokat, ya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Supaya tahu dulu advokat itu fungsinya apa itu loh. Kenapa ada ormas? Ormas itu berdiri karena Undang-Undang 17 Tahun 2013 dan ada pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Dan di situ jelas bahwa tujuan ormas itu sangat mulia, membantu pemerintah pembangunan nasional, membantu ketertiban dan juga keamanan untuk masalah bantuan terhadap bencana. Jadi tujuannya sangat jelas. Jangan justifikasi ormas adalah preman adalah ormas. Jadi teman-teman saya, rekan saya advokat, ya harus menunjukkan profesionalismenya sebagai seorang advokat. Justru ini yang membuat gaduh.
Ya, statement teman-teman saya ini buat gaduh. Tangkap Hercules. Dasarnya apa menangkap Hercules? Anda sudah menjustifikasi orang, ya, dan Anda harus bertanggung jawab. Provokasi. Justru terprovokasi jadinya kan. Hercules tidak ada panggilan polisi, tidak ada jadi tersangka. Kami tadi pagi justru mau Hercules minta kami pendapat hukum berdiskusi tadi pagi. Karena beliau menyampaikan kalau saya yang bicara nanti dibilang preman. Biarkan nanti Mas Sunan dan juga Mas Agus silakan mengklarifikasi dan juga menjawab pernyataan-pernyataan dari teman-teman advokat itu. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semuanya, membubarkan organisasi masyarakat itu juga tidak gampang. Karena setiap wilayah itu ada Kesbangpol, seluruh yang namanya ormas itu terdaftar dan izinnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang juga harus terdaftar di seluruh Kesbangpol seluruh Indonesia. Pembinanya di mana? Pemerintah daerah. Contoh, di Indonesia ini hampir 550.000 ormas yang terdaftar, itu ada kurang lebih 150.000 ormas. Bayangkan, kenapa ada ormas? Karena negara membuka ruang itu lewat undang-undang yang namanya Ormas 17 tahun 2013. Kalau mau supaya republik ini tidak ada ormas, ya sudah, cabut aja undang-undangnya, selesai gitu loh. Jadi saya sangat kecewa juga dan prihatin kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ngomongnya berapi-api. Saya tidak tahu ini tendensiusnya sudah personal itu. Iya, Sangat berapi-api karena sebut nama. Dia sebut nama. Bahkan di Komisi 3 drama itu loh. Seolah-olah ada yang mengancam. Yang mengancam saudara itu siapa? Hercules, saya nggak kenal kamu kok. Ngancam kamu ngapain gitu loh. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman saya, kalau mau diskusi hukum, oke, kita duduk bersama, baca dulu undang-undang ormasnya, baca dulu peraturan pemerintahnya, baru nyerang orang. Karena apa? Keluarga Hercules terganggu. Loh, saya bukan ada masalah hukum kok tiba-tiba saya mau ditangkap. Dan ini pernyataan dari seorang advokat yang harusnya dia berbicara sudah harus lihat dulu yang namanya tahapannya, apakah sudah ada laporan polisi, apakah sudah ada penetapan tersangka, sudah ada panggilan tidak datang mau ditangkap atau sebagainya. DPO. Masa suruh polisi, masa suruh Komisi 3 untuk nangkap Hercules. Jadi saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara katakan. Ya, udah pasti kami akan lakukan segala upaya. Karena ini sudah menebar fitnah. Yang kedua juga, ini juga kalau menurut saya mencemarkan nama baik Pak Hercules dan juga keluarganya. Kalau Anda ada personal, silakan berbicara. Mau Hercules bilang, kalau mereka advokat biar duduk sama saya, biar saya berbicara hukum sama mereka. Artinya Pak Hercules ini mau bicara hukum. Apalagi kita sama-sama advokat, kita yang paham hukum. Hukum pidana itu kenapa? Ada 5 alat bukti. Apakah ada laporan polisi? Ada bukti-bukti yang polisi sudah menetapkan seorang sebagai tersangka. Kenapa tiba-tiba tangkap Hercules? Dasarnya apa Anda mau tangkap Hercules? Ya, terus terang aja kami sebagai kuasa hukumnya Pak Hercules tidak akan tinggal diam. Kami akan tuntut saudara. Ya, saya pastikan kita akan tuntut saudara secara hukum.